Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, selamat pagi, siang, sore, malam. Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Baik, dalam kesempatan kali ini, sekarang bertepatan dengan himbauan dari pemerintah pusat. Sebelumnya, bahwa pemerintah sudah mengumumkan situasi negara kita ya, di mana negara ini sedang diberlakukan darurat corona. Ya, memang upaya pemerintah untuk mencegah atau menghambat dari berkembangnya virus corona. Nah, maka dari itu pemerintah pusat melalui Presiden Jokowi sudah menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, dan juga organisasi-organisasi yang lainnya untuk memberlakukan pembatasan aktivitas. Artinya kita tidak dianjurkan untuk berinteraksi dengan yang lainnya, dengan masyarakat yang lainnya. Istilahnya itu ada social distance atau ada jarak dengan individu-individu yang lainnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah penyebaran virus gitu ya. Dan pada saat yang lainnya pemerintah sedang mencari formulasi apakah virus itu perlu penanganan secara medis. Artinya pemerintah sudah menemukan formula untuk membasmi. Atau misalkan penyebaran itu bisa diminimalisir lah. Artinya orang-orang yang terkena virus tersebut bisa diisolir. Bukan diisolir, dibuang ke hutan gitu, tapi diisolasi dengan metode medis yang ada. Baik teman-teman mahasiswa, pada dasarnya saya juga sama melaksanakan himbauan dari pemerintah yang juga dilanjutkan oleh akademik gitu ya. Dan sekarang juga sama, kampus yang lain pun masif di Indonesia sudah memberlakukan himbauan yang disampaikan oleh pemerintah. Artinya membatasi aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan individu yang lain gitu ya, keramaian lah seperti itu. Nah, maka dari itu saya akan menyampaikan beberapa materi yang nanti akan saya bagi beberapa bagian sampai sekiranya himbauan pemerintah dicabut. Kita bisa berinteraksi secara langsung atau tatap muka. Ada beberapa materi yang sudah saya siapkan untuk disampaikan kepada para mahasiswa terkait tentang pembelajaran sistem pemerintahan desa. Gitu ya. Kita melanjutkan pertemuan yang kemarin. Pertemuan yang kemarin itu saya menyampaikan pengantar tentang sistem pemerintahan desa atau apa pentingnya kita mempelajari sistem pemerintahan desa. Nah, baik, di sini saya akan menyampaikan asumsi dasar dari pembentukan desa itu sendiri. Pada dasarnya, desa itu diatur oleh Undang-Undang Dasar 45. Baru dari Undang-Undang Dasar 45 itu diturunkan menjadi Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 ya. Nah, kita
sebelum beranjak pada undang-undang desa, ada beberapa pasal yang diatur dari Undang-Undang Dasar 45. Di antaranya, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Artinya, Presiden bersama DPR itu membuat sebuah rancangan undang-undang tentang desa atau yang mengatur tentang pemerintahan desa gitu ya. Nah, di sini juga sama, undang-undang masih dalam Undang-Undang Dasar 45. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, adat, beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Nah, jadi negara mengakui eksistensi pemerintahan desa itu sepanjang dia mempunyai aturan-aturan ataupun mempunyai norma-norma yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar negara Indonesia begitu. Nah, terus bagaimana jika ada desa yang tidak selaras dengan nilai-nilai dasar NKRI? Ya tentunya negara tidak mengakui. Artinya diharapkan desa itu tidak memiliki nilai-nilai yang bertentangan dengan dasar negara begitu. Nah, juga negara atau pemerintah mengakui ataupun istilahnya itu memberikan hak-hak istimewa kepada desa untuk mengembangkan adat istiadat atau budaya yang dimilikinya gitu. Jadi pemerintah harus menghargai nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh suatu desa. Tentu di Indonesia banyak sekali ribuan desa mempunyai atau memiliki budaya-budaya yang berbeda gitu ya. Misalkan di Kabupaten Tasikmalaya saja sebanyak 351 desa mempunyai ragam atau corak budaya yang berbeda-beda gitu ya, kultur yang berbeda-beda. Bisa dipisahkan berdasarkan letak geografi gitu ya. Misalkan di desa Tasik Selatan, berada di kawasan Tasik Selatan berbeda dengan desa di kawasan Tasik Utara gitu ya. Bisa dilihat dari perbedaan letak geografi. Nah, itu mungkin ya. Yang selanjutnya, DPD ikut membahas rancangan undang-undang. Nah, DPD juga sama, artinya Dewan Perwakilan Daerah juga memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama Presiden dengan DPR merumuskan undang-undang desa gitu ya. Ya jelas bahwa di sini bahwa DPD itu, Dewan Perwakilan Daerah itu juga mereka representasi dari masyarakat yang diwakilinya di tingkat daerah gitu. Ya, artinya DPD harus responsif terhadap hal-hal yang potensial untuk dikembangkan ataupun diatur dalam undang-undang desa gitu. Segala potensi yang dimiliki desa itu dibawa ke ranah undang-undang seperti itu. Baik, yang selanjutnya. Nah, maka dari rumusan-rumusan yang dilakukan oleh DPR RI, Presiden atau antara eksekutif dan legislatif, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, bagaimana undang-undang ini mendefinisikan tentang desa? Gitu ya. Kita simak. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Nah, jadi jelas ya bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini mendefinisikan tentang desa, yaitu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah gitu. Jadi berwenang untuk mengatur dan juga dibatasi oleh wilayah-wilayah dalam lingkungan
atau dalam wilayah NKRI gitu ya. Nah, selanjutnya sejarah terbentuknya desa. Desa itu dulunya sebelum namanya desa gitu ya, ada yang disebut dengan nagari, ada yang disebut dengan gampong, marga, petuanan dan lain sebagainya gitu. Maka dari nama-nama itu dirumuskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Ini Undang-Undang Desa yang dulu sebelum ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ya. Juga ada Undang-Undang Desa pada tahun 79 gitu ya. Jadi dari nama-nama nagari, gampong, marga, petuanan dan lain-lain itu maka disebutlah desa gitu. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 itu sejarah terbentuknya desa berdasarkan pendekatan regulasi atau pendekatan undang-undang ya. Nah, ada lagi selain dari pendekatan undang-undang, ini pendekatannya secara historis gitu ya, atau berdasarkan fakta-fakta sejarah yang ditemukan oleh sejarawan-sejarawan Indonesia tentunya. Nah, ada 3 prasasti yang dapat diketengahkan setidak-tidaknya sebagai bukti permulaan ke arah itu. Apabila kita pergi ke Desa Kawali yang terletak di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, dapat kita saksikan sebuah prasasti yang dinamakan Prasasti Kawali yang ditulis dalam huruf dan bahasa Sunda kuno tanpa tahun pembuatan. Dibuat sekitar 1350 Masehi ketika Kerajaan Pajajaran beribu kota di Kawali. Dari prasasti Kawali dapat ditarik kesimpulan bahwa desa telah ada jauh sebelum penjajahan dan tidak dibentuk oleh pemerintahan kolonial Belanda. Gitu. Jadi sebelum ada penjajahan, desa itu sudah ada sejak dulu gitu ya. Desa itu dibentuk oleh Kerajaan Pajajaran. Ada peninggalannya berupa prasasti. Jadi misalkan seperti inilah sederhananya. Kerajaan Pajajaran itu membentuk unit-unit organisasi, unit-unit kerja gitu ya, untuk melaksanakan pengaturan atau peraturan dalam mengatur masyarakatnya gitu. Ya istilahnya mah pembagian wewenang gitu. Kalau dalam istilah otonomi daerah, pembagian kewenangan kepada desa yang ditunjuk oleh Kerajaan Pajajaran. Baik, yang selanjutnya, ciri-ciri umum desa itu sebagai berikut ya. Nah, yang pertama, desa pada umumnya terletak di atau sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani dari sudut pandang ekonomi. Nah, desa itu bisa kita bedakan gitu ya. Dibedakan dengan status-status daerah yang lain, bisa dibedakan karena memang punya ciri khas yang beda. Dilihat dari struktur perekonomian masyarakat desa itu sendiri. Biasanya di desa itu lebih didominasi dengan usaha tani gitu ya, dengan pertanian lah gitu. Ada pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan gitu ya. Nah, itu bisa dibedakan dari sudut pandang ekonomi. Beda dengan kota, tentunya kota lebih banyak perekonomian itu dalam bidang perdagangan barang ataupun jasa ya. Barang itu ya sesuatu yang biasa kita pakai untuk menopang kebutuhan. Jasa juga sama gitu ya, tidak berbentuk barang, yaitu jasa yang bisa kita manfaatkan untuk sama seperti barang juga menopang kehidupan atau menopang aktivitas sehari-hari gitu ya. Nah itu ya
desa bisa kita bedakan terletak dari sudut pandang ekonomi. Yang selanjutnya, dalam wilayah perekonomian itu merupakan kegiatan ekonomi yang dominan. Nah, biasanya di desa itu sektor pertanian, perkebunan, perikanan atau peternakan itu menjadi usaha atau kegiatan yang dominan. Biasanya masyarakatnya itu hampir 90% ya bertani gitu, bercocok tanam. Atau kalau bahasa Sundanya itu tatanen gitu. Atau ingon-ingon gitu ya. Ingon-ingon itu hewan ternak gitu ya. Nah itu gitu menjadi faktor yang dominan bagi aktivitas usaha masyarakat desa. Yang selanjutnya juga faktor-faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya. Yang selanjutnya tidak seperti kota ataupun kota besar yang penduduknya sebagian besar merupakan pendatang. Populasi penduduk desa lebih bersifat terganti oleh dirinya sendiri. Nah ini berkaitan dengan ciri dari penduduk itu sendiri, penduduk desa ya. Biasanya di desa itu pergantian setiap generasi itu oleh masyarakat desa itu sendiri gitu ya, asli gitu ya. Warisan itu diturunkan dari leluhurnya gitu, dari nenek moyangnya gitu. Nah kalau di kota kan generasi itu ya siapapun bisa menggantikan peran untuk mengelola kota gitu ya. Kalau desa biasanya faktor turunan gitu. Yang selanjutnya kontrol sosial lebih bersifat informatif dan interaksi antar warga lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka. Nah, kalau misalkan kita melakukan kontrol sosial atau interaksi, biasanya tidak menggunakan media atau alat khusus untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Kita bisa melakukan komunikasi kepada pemerintahan desa gitu ya, atau kita bisa meminta pelayanan dari pemerintahan desa secara langsung, bertatap muka dengan pemerintahan desa. Kita bisa meminta pelayanan KTP misalkan langsung kepada desa gitu ya, tidak melalui online begitu. Tapi kalau misalkan sekarang trennya online, mungkin ke depan atau masa yang akan datang desa juga akan memberlakukan e-government atau mengimplementasikan konsep-konsep e-government gitu ya. Sekarang pun ya sudah mulai diimplementasikan konsep-konsep e-government, tapi belum secara maksimal gitu ya, karena keterbatasan sumber daya begitu. Nah, yang selanjutnya mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang relatif ketat daripada kota. Nah, pada poin yang terakhir ini, biasanya desa itu mempunyai penduduk yang homogen. Homogen itu bisa dalam artian pekerjaan atau mata pencaharian gitu ya. Terus kultur atau budaya, kebiasaan. Terus homogen itu dari sisi sumber nilai gitu ya, dari tradisi, dari agama, biasanya seperti itu. Nah, beda dengan kota. Kalau misalkan kota itu biasanya penduduknya heterogen. Heterogen itu banyak sekali ragamnya, campuran dari berbagai macam kultur, kebudayaan, adat istiadat, kebiasaan yang ada di Indonesia ini dicampur dalam satu wilayah, yaitu perkotaan begitu. Nah, desa itu pada dasarnya masyarakatnya itu adalah homogen, satu corak gitu ya, satu kebudayaan, satu adat istiadat, satu nilai. Biasanya mereka sudah paham dengan individu masing-masing di antara masyarakat desa, itu sudah memahami bagaimana kebiasaan-kebiasaan masyarakat desa itu sendiri. Jadi interaksi antar satu individu dengan individu yang lainnya tidak atau diminimalisir terjadinya benturan karena tidak memahami
atau akibat dari tidak memahami kebiasaan masyarakat desa gitu ya. Nah, itu masyarakat desa itu lebih identik dengan homogenitas atau satu corak lah seperti itu. Nah, baik teman-teman mahasiswa, di kesempatan kuliah daring ini, nah Anda bisa mengembangkan pembelajaran di rumah gitu ya. Saya memberikan masukan, coba membaca atau memperkuat bacaannya baik dari buku ataupun dari jurnal ataupun mungkin dari informasi yang Anda serap dari media gitu ya. Seperti itu. Baik teman-teman, kalau misalkan nanti ada pertanyaan, ada yang harus didiskusikan, silahkan hubungi saja via WhatsApp ataupun via SMS ya. Terserah Anda lah nyamannya pakai yang mana gitu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.